Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3491, Pergi Sampah. Apakah kamu masih memiliki bisnis yang serius di matamu? Kamu ditakdirkan untuk menjadi sia-sia. Apakah kamu tidak punya otak? Bagaimana kamu melakukan hal kekanak-kanakan seperti itu? Tidak bisa memprioritaskan bisakah kamu layak untukku? Tapi Xiao Feng tidak menunggu kata-kata manis Gong Qianqiu, tetapi malah berteriak. Bodoh. Xiao Feng tercengang. Seperti petir dari biru. Seluruh tubuh sempurna. Otak berdengung. Seperti dibombardir guntur terus-menerus. Tubuhnya kaku. Berdiri di sana dengan bodoh. Seperti patung. Orang mati berjalan. Ini adalah Xiao Feng sekarang. Itu hanya cangkang kosong. Bagaimana ini bisa terjadi? Akankah Gong Qianqiu memarahi dirinya sendiri? Ini. Dia harus bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Menakjubkan. Apakah Anda memiliki masalah dengan telinga Anda? Apakah ini halusinasimu sendiri? Tapi omelan Gong Qianqiu masih bergema di telinganya. Teriakan dan omelan sengit terdengar seperti pisau tajam, menusuk jantung Xiao Feng. Baik. Saya berbohong kepada Gong Qianqiu. Ini bukan masalah besar sama sekali. Tapi aku merindukan Gong Qianqiu dan berbohong padanya untuk menjawab seperti ini. Tapi, tidak peduli apa, Anda tidak harus memarahi diri sendiri, kan? Betul sekali. Sekarang seseorang sedang menonton. Mudah untuk mengekspos Gong Qianqiu, dan mudah untuk dianggap sebagai musuh. Tapi tidak begitu keras, kan? Anda adalah suaminya. Hanya karena penipuan kecil, memarahinya seperti ini. Dan aku menghubunginya seperti ini karena aku merindukannya. Masuk akal bahwa Gong Qianqiu bisa mengerti. Mereka sedang jatuh cinta. Seperti lem. Melihatmu sehari saja tidak cukup, apalagi melihatmu begitu lama. Gong Qianqiu juga harus sangat merindukan dirinya sendiri. Setelah lama tidak bertemu dengannya, dia seharusnya mengumpulkan banyak kata-kata manis. Alih-alih berteriak seperti itu. Mengapa? Apakah Qianqiu berubah? Bagaimana Anda melakukan ini pada diri Anda sendiri? Qianqiu, aku akui aku menipumu. Tapi aku hanya ingin berbicara denganmu. Aku ingin tahu situasimu saat ini. Aku sangat merindukanmu. Ada apa denganku? Bukankah seharusnya kamu menelepon aku? Ini salahku. Aku minta maaf padamu. Tapi aku sangat merindukanmu, kata Xiao Feng. Dia masih tidak mau menerima kenyataan bahwa Gong Qianqiu memarahinya. Pasti ada alasannya. Gong Qianqiu pasti terlalu impulsif. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan ini pada dirinya sendiri. Seberapa baik Gong Qianqiu untuk dirinya sendiri? Pasti ada alasan untuk memarahinya. Saya menyalahkan dia karena sengaja membuat koneksi seperti itu. Saya hampir berpikir saya telah menyakitinya. Jadi saya marah seperti ini. Tapi itu terlalu di luar kendali, bukan? Diperkirakan Gong Qianqiu takut akan kecelakaan. Aku melebih-lebihkan diriku sendiri. Itu membuat Gong Qianqiu takut. Ini semua salahnya sendiri. Dia tidak berpikir dengan baik. Menurutnya, Gong Qianqiu menyalahkannya karena terlalu mendadak. Gong Qianqiu marah. Dan dia secara tidak sadar berpikir bahwa dia telah melakukan kesalahan. Qianqiu, aku salah. Aku benar-benar salah. Xiao Feng kemudian mulai meminta maaf dengan panik. Dia membuat masalah besar dari itu. Bahkan jika masalah ini salah dengan Gong Qianqiu. Tapi dia laki-laki, dan dia harus mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab. Bahkan jika dia benar, dia pasti salah. Ini akan memudahkan hubungan. Menurut pendapat Xiao Feng, setelah dia meminta maaf seperti ini, nada suara Gong Qianqiu akan melunak. Saya bahkan harus mengatakan kepadanya, Xiao Feng terlalu bersemangat, malu, dan sebagainya. Bagaimanapun, mereka pergi dua arah. Meminta maaf pada dirinya sendiri, Gong Qianqiu juga harus menyadari bahwa dia salah. Bagaimanapun,
Berdasarkan pemahamannya tentang Gong Qianqiu, wanita ini sangat cerdas. Anda harus menyadari bahwa Anda salah. Apakah kamu sakit? Apakah kamu tahu bahwa ini akan membunuhku? Idiot. Idiot ekstrim. Jangan hubungi saya di masa depan. Keluar. Pergi. Sampah. Gong Qianqiu berteriak keras, lalu terputus langsung sambung. Bab 3492, Xiao Feng, Anda berbohong kepada kami. Boom. Xiao Feng hampir meledak. Seluruh orang akan terkoyak. Apa yang telah terjadi? Itu tidak benar. Bukankah seharusnya Gong Qianqiu meminta maaf pada dirinya sendiri? Bukankah seharusnya kamu mengatakan tidak apa-apa? Mengapa Anda masih memarahi diri sendiri? Juga terputus. Tidak peduli bagaimana Xiao Feng menghubunginya selanjutnya, Gong Qianqiu tidak pernah menjawab. Sepertinya aku sangat kecewa dengan Xiao Feng. Jangan hubungi dia sama sekali. Xiao Feng menjadi gila. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah seharusnya manis? Ternyata seperti ini. Gong Qianqiu pasti sangat marah, kan? Dia adalah orang yang sangat berprinsip. Saya kira saya telah menyentuh intinya. Dia sangat marah. Saya pikir saya merindukannya, jadi saya menghubungi dia seperti ini. Tetapi Gong Qianqiu terlalu berprinsip, dan dia mengatakan sebelumnya bahwa dia tidak akan dihubungi untuk acara yang tidak mendesak. Itu sebabnya aku sangat marah. Xiao Feng ini sebenarnya bisa dimengerti. Tapi dia selalu merasa ada yang salah. Tidak peduli seberapa marah Anda tidak akan begitu marah, kan? Ini terlalu serius. Tampaknya Gong Qianqiu bertekad untuk tidak menghubunginya lagi. Dia benar-benar merasa ditinggalkan. Saya tidak tahu bagaimana itu. Hilang. Sangat tersesat. Dia patah hati. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa menghubungi Gong Qianqiu lagi mulai sekarang. Seluruh orang runtuh. Tidak ada cahaya di mata. Jadi turun dan turun. Di sisi lain, Gong Qianqiu benar-benar marah. Tidak pernah berpikir bahwa Xiao Feng akan menghubunginya seperti ini. Itu sangat bodoh. Kamu hanya bidak catur yang dikendalikan oleh Gong Qianqiu-ku. Apa? Kamu masih ingin mendapatkanku? Apakah kamu pantas mendapatkannya? Konyol. Gong Qianqiu benar-benar marah sampai ekstrim. Dia tidak pernah berharap Xiao Feng menghubunginya seperti ini. Dia berkeringat dingin. Hanya sakit. Master Bond tahu bahwa Gong Qianqiu mengendalikan pion yang menjilati anjing. Kenapa kamu tidak menstabilkannya? Bidak catur ini ada di sisi Ye Junlin, jadi masih berguna. Saran. Master Bond. Gong Qianqiu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Nilainya hampir nol sekarang, dan sangat mudah untuk mengekspos saya. Itu saja. Bahkan jika dia mengekspos saya sekarang, tidak masalah. Saya akan meninggalkan pion ini. Aku harus tahu segalanya. Mengerti. Peran terakhirnya hanya bisa memancing perselisihan, menyebabkan kekacauan internal Ye Junlin, atau menusuk Ye Junlin di saat yang kritis. Master Bond tersenyum. Itu benar. Gong Qianqiu berniat menyerahkan Xiao Feng sepenuhnya. Pion ini hilang. Harus dikatakan bahwa firasat Xiao Feng masih akurat. Saya selalu merasa ingin kehilangan Gong Qianqiu, dan ada perasaan ditinggalkan. Tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. Aku merasakan napas dalam-dalam di dadaku, tapi aku tidak bisa melepaskannya. Pada saat ini, Suzaku muncul. Xiao Feng tidak menyadarinya. Dia benar-benar hancur. Kau membohongi kami. Kata Suzaku terus terang. Kapan kamu datang? Xiao Feng panik. Awalnya, dia sangat kuat sekarang, dan dia tidak tahu seberapa kuat dia daripada Suzaku. Tapi dia semua fokus pada masalah Gong Qianqiu. Tidak menyadarinya sama sekali. Sekarang Suzaku ada di sini. Aku bahkan tidak tahu. Aku baru saja datang ke sini juga. Tapi aku tahu kamu berbohong kepada kami. Suzaku menatapnya langsung. Kamu sama sekali tidak memutuskan hubungan dengan wanita dari Zenmoshi. Kamu telah mengejarnya. Ini. Xiao Feng lian ekspresi malu melintas. Tampaknya Suzaku seharusnya menguasai sesuatu.
Jika tidak, dia tidak akan begitu yakin. Jika dia menyangkalnya, dia tidak akan melakukannya. Suzaku juga akan memberitahu tuannya. Itu masalah. Apakah Anda menyembunyikan sesuatu? Anda menipu kami, dan Anda juga menipu guru. Suzaku sangat menyadari sesuatu. Xiao Feng segera berkata, bukan itu. Sama sekali tidak. Tidak peduli apa yang dilakukan Xiao Feng, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Xiao Feng merasa bahwa dia masih memiliki gelar. Setidaknya Gong Qianqiu bukan orang seperti itu. Dia yakin. Bab 3493, apakah Gong Qianqiu bos besar? Tentang waktu kecelakaan, itu bisa dijelaskan dengan jelas. Gong Qianqiu sama sekali tidak curiga. Itu adalah tuannya Gong Wenqian dan kakak laki-lakinya Chu Wu. Bagaimanapun, Gong Wenqian dibunuh olehnya. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Burung Vermilion mengatakan yang sebenarnya. Aku berbohong padamu. Xiao Feng mengakui dengan murah hati. Ada apa? Suzaku tercengang mendengarnya. Dia berpikir bahwa Xiao Feng akan mati tanpa mengakuinya. Aku mengejar Gong Qianqiu dari Zenmoshi. Tapi, aku tidak bisa mengejar. Dia selalu memandang rendahku. Aku juga mengatakan bahwa aku adalah murid Ye Junlin, tetapi dia mengatakan tidak ada apa-apa hubungannya denganku. Xiao Feng sementara membuat alasan. Ini membuat Zuke tercengang. Sedikit surat. Lagi pula, ketika dia berada di divisi Tenjin, dia tahu bahwa Xiao Feng mengejar Gong Qianqiu dengan gila-gilaan. Hanya saja Gong Qianqiu tidak peduli sama sekali. Xiao Feng ditertawakan oleh banyak orang lain. Aku belum bisa mengejar sampai sekarang. Aku takut mengatakannya secara langsung. Kamu akan menertawakanku. Aku terlalu malu. Jadi aku berbohong. Aku tidak menyangka akan menyebabkan kesalahpahaman seperti itu. Xiao Feng menghela nafas. Untuk saat ini, Suzaku distabilkan. Bagaimanapun, apa yang dikatakan Xiao Feng dibenarkan. Bahkan jika ada keraguan, tidak ada yang bisa dikatakan untuk sementara waktu. Benarkah? Wanita itu tidak menangkapmu sama sekali. Apa dia tidak menerimamu? Tanya Suzaku curiga. Ya, jangan hubungi aku lagi, apalagi lihat aku. Hei. Keadaan Xiao Feng saat ini seolah-olah dia tidak bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Suzaku ini semakin meyakinkannya. Jadi, Gong Qianqiu ini mungkin bukan mata-mata. Jika dia mata-mata, Anda tidak perlu menghubunginya. Dia akan mengambil inisiatif untuk menghubungi Anda. Lagi pula, Anda adalah murid besar bos dan memiliki yang pertama. Informasi tangan. Suzaku menganalisis dan mengesampingkan kecurigaan Gong Qianqiu. Jangan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintu Anda. Itu pasti baik-baik saja. Aku berharap dia akan menyukaiku karena statusnya sebagai master, tapi ternyata sia-sia. Xiao Feng menghela nafas dengan antisipasi di wajahnya. Dengan cara ini, Suzaku tidak ragu lagi. Xiao Feng untuk sementara menghilangkan kecurigaannya. Semuanya dikirim ke pintu Anda. Wanita ini pasti tidak. Tapi Xiao Feng, aku menasihatimu. Jangan terlalu sayang, atau kamu yang akan terluka pada akhirnya. Jika kamu tidak bisa melakukannya, maka ubah targetnya. Mungkin dia tidak pernah melihatmu di mata. Tentu saja harus diingat. Jangan sampai dilupakan. Jangan sampai dimanfaatkan orang. Di masa spesial ini, mungkin ini tipuan nafsu orang lain. Kamu harus tetap membuka mata. Bukan aku yang mengatakan kamu. Kamu sangat pintar. Tapi masalah emosional tidak mudah untuk dipahami. Bujukan bawah sadar Suzaku menyakiti hati Xiao Feng. Bukankah Gong Qianqiu melakukan ini pada dirinya sendiri sekarang? Benar. Tiba-tiba Xiao Feng gemetar. Apakah Gong Qianqiu benar-benar menggunakan dirinya sendiri? Sekarang saya tahu bahwa saya tidak berguna. Saya telah dicurigai oleh guru. Dan saya tidak bisa lagi mendapatkan informasi dan keberadaan. Jadi mengusirnya. Itu tidak seperti ini sebelumnya. Betapa bagusnya itu sebelumnya.
Tapi sekarang aku sama sekali tidak peduli dengan diriku sendiri. Ya, kontak sekarang berbahaya. Tapi tidak begitu. Sekarang dia merasa agak ditinggalkan. Dengan asumsi bahwa Gong Qianqiu adalah orang yang dicari tuannya. Dia mendekati dirinya sendiri hanya untuk mengetahui informasi dan keberadaan tuannya. Apa yang terjadi selama ini bisa jadi layak. Sekarang pion ini tidak berguna. Dia menendang dan tidak menghubungi sama sekali. Apa yang berbahaya sekarang? Itu semua alasan. Saya hanya tidak ingin menggunakan bidak catur saya lagi. Sekarang pikiran Xiao Feng sangat jernih. Urutkan hal-hal sebelum dan sesudah. Jika Gong Qianqiu benar-benar bos besar di belakangnya, dia benar-benar bisa menandingi. Sangat masuk akal untuk mengubah sikap Anda dan menghina diri sendiri. Tidak. Apakah itu? Bab 3494, itu pasti demi aku kan? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya. Mungkinkah Gong Qianqiu benar-benar bos besar di belakangnya? Dan saya mendengar guru berkata bahwa kekuatan orang di balik ini secara bertahap meningkat. Mungkinkah itu latihan Junjun? Hanya latihan Junjun yang bisa meningkat begitu cepat dalam waktu singkat. Semua ini benar. Dia sengaja melukai dirinya sendiri, dan kemudian mengatakan kepadanya bahwa latihan ini menjadi gila. Hanya agar tidak memberi tahu dirinya sendiri, dia ingin terus berlatih latihan ini. Dan malapetaka suci master juga dicuri olehnya. Kecuali Sukinya dan beberapa orang yang tahu base camp mereka sebelumnya, mungkin Gong Qianqiu juga tahu. Meskipun dia tidak datang dengan cara yang terbuka dan jujur. Tapi Anda bisa melacak sendiri. Dengan kekuatannya saat itu, tidak masalah untuk mengikutinya. Setelah dia mengetahui segalanya tentang base camp, sengaja memberitahu berita itu kepada ras alien Xuanming, dan kemudian mencuri perampokan ilahi. Semuanya setelah itu, selama itu melibatkan Gong Qianqiu, itu bisa dijelaskan. Sangat masuk akal. Xiao Feng memikirkan dan menganalisis semuanya dengan cermat, terutama memasukkan Gong Qianqiu ke dalamnya. Semua masuk akal. Ide ini benar-benar mapan. Tapi, Xiao Feng, apa yang kamu lakukan? Bagaimana mungkin Gong Qianqiu? Xiao Feng berpikir bahwa Gong Qianqiu adalah wanitanya sendiri, dan segera menjadi gelisah dan tidak rasional. Bahkan jika bukti ada di depannya, dia mungkin tidak percaya. Terlebih lagi, itu hanya asumsinya sendiri sekarang. Qianqiu jelas bukan orang seperti itu. Dia hanya seorang wanita kecil. Bagaimana mungkin memainkan Zenmosi berputar-putar? Selanjutnya, bahkan jika metode kultivasi Junjun dipraktikkan, kecepatan peningkatannya cepat atau cepat, tetapi belum mencapai titik mengancam tuannya dalam waktu singkat. Itu tidak mungkin milik Gong Qianqiu. Xiao Feng, kamu terlalu manusia. Bukan hanya satu atau dua keraguan. Kamu tidak bisa meragukannya hanya karena Qianqiu menegurmu sekarang. Dia sangat memarahiku. Seharusnya demi aku, kan? Sekarang adalah saat yang kritis. Melihat Suzaku, dia memperhatikan dirinya sendiri. Mungkin tuannya sedang menatapnya. Atau orang lain juga melihat bahwa kelainan mereka akan datang. Jika Anda secara paksa menghubungi Gong Qianqiu, jika tuan Anda mengetahuinya. Semuanya sudah berakhir saat itu. Saat itu, saya sedang mengurusnya. Keranjang bambu itu kosong. Qianqiu takut karena itulah dia khawatir tentang ini. Xiao Feng memikirkan alasan bagus lainnya untuk Gong Qianqiu. Ye Junlin telah menatap paviliun barat selama ini. Ditemukan bahwa banyak orang meninggal di paviliun barat. Dia mencari koneksi orang-orang ini. Ada juga orang-orang yang dianggap sebagai mata-mata istana Tianxi oleh Shen Tianjian, dan dia juga mengumpulkan informasi mereka untuk melihat apakah ada hubungan di antara mereka. Sekarang saya perlahan memulai. Tampaknya orang-orang ini semua menunjuk ke satu arah. Tidak tahu untuk saat ini. Tapi Ye Junlin merasa itu terlalu cepat. Saat itu, tiba-tiba, ada berita besar di kota-kota hantu, keberadaan alien Xuanming. Bahkan ada berita yang menyebar. Ras alien Xuanming akan menghancurkan Zenmosi.
Mereka sedang merencanakan rencana yang menakutkan. Meskipun tidak ada yang spesifik. Ini semua panas. Tetapi desas-desus ini datang ke divisi Zenmo dan penjara Sentian, dan mereka langsung meledak. Itu adalah sensasi di antara penonton. Bahkan Dugu Tuo terkejut. Mungkinkah ras alien Xuanming terungkap? Tidak. Alien Xuanming semuanya ada di penjara Sentian. Tidak ada yang tahu. Mungkinkah ini pesan pengganggu yang sengaja dikeluarkan oleh lawan? Periksa. Pergi dan periksa semua berita tentang kota hantu. Dugu Tuo segera memerintahkan. Tapi penyelidikan ini akan jatuh ke dalam perangkap Gong Qianqiu. Dia tidak akan membiarkan Anda mengetahuinya segera, tetapi secara bertahap. Biarkan Anda memeriksanya sedikit demi sedikit. Tuan Ye, ada berita tentang ras alien Xuanming dari kota hantu. Orang-orang dari Paviliun Utara segera memberitahu Ye Junlin. Pergi dan cari tahu. Kemungkinan itu adalah bom asap lawan. Bab 3495. Cari tahu mana yang membunuh. Pikiran pertama Ye Junlin adalah seseorang dengan sengaja merilis berita untuk mengalihkan perhatian mereka. Trik ini lagi. Bukankah kamu sudah menggunakannya? Tidak apa-apa untuk menipu dan menipu para dewa dan idiot. Jika Anda menipu diri sendiri, Anda masih jauh di belakang. Bagaimanapun, dia sudah membuat kemajuan di sini. Jika mereka tidak mengambil tindakan, mereka benar-benar dapat mengetahuinya. Diperkirakan mereka juga memperhatikan bahwa mereka sedang memeriksa. Takut menggunakan trik ini untuk mengalihkan target. Tapi semua pihak memeriksa. Tampaknya memang demikian. Ini adalah rencana Gong Qianqiu. Anda tidak akan dapat menemukan semuanya sekaligus. Tapi selalu temukan sesuatu. Biarkan orang menggali sedikit. Sengaja tapi tidak sengaja. Sebenarnya, dia hanya menunda-nunda. Tidak ada salahnya mencari atau tidak. Asalkan cukup ditunda. Kuncinya adalah jika Anda terus seperti ini, Anda benar-benar dapat menemukan ras alien Xuanming. Ye Junlin pasti akan membalas dendam. Segera Zenmosi dan Beige mendapatkan sesuatu. Sepertinya ras alien Xuanming bersembunyi di suatu tempat. Sepertinya ada hubungannya dengan divisi Zenmo. Ketika berita yang tepat ditemukan, Ye Junlin sedikit terkejut. Aku benar-benar menemukan sesuatu. Jika dia benar-benar dapat menemukan alien Xuanming, Ye Junlin pasti akan membalas dendam terlebih dahulu. Hancurkan ras alien Xuanming. Tapi Ye Junlin sepertinya mengerti sesuatu. Kekuatan ini terlalu kuat. Sekarang, dia benar-benar menganggap alien Xuanming sebagai bidak catur, alat untuk mengalihkan perhatiannya. Dia harus melakukan semuanya. Kekuatan ini terasa seperti masih tumbuh. Jika Anda tidak melakukannya sesegera mungkin, kekuatan ini akan tumbuh ke titik pelanggaran hukum. Itu harus dibunuh sebelum tumbuh sepenuhnya. Perasaan alien Xuanming adalah yang kedua. Ini yang paling penting. Tapi periksa dulu. Cari tahu mana yang lebih dulu membunuh yang itu. Ye Junlin pasti tidak akan memeriksa satu saja. Dia akan terus memeriksa Paviliun Barat. Biarkan BG dan yang lainnya pergi untuk menyelidiki ras alien Xuanming. Di penjara Tuhan. Dugu Tuo dengan ibu negara. Dugu Tuo tampak terkejut. Apa? Apakah ada petunjuk? Semuanya ditemukan berhubungan dengan Zenmosi. Ya. Dari petunjuk yang tersedia saat ini, tampaknya sangat mungkin untuk diketahui. Ibu negara juga tampak serius. Dugu Tuo mengerutkan kening. Tidak mungkin. Tidak seorang pun kecuali Anda dan saya yang tahu tentang ras alien Xuanming di Sentianjian. Ini adalah rahasia besar. Meskipun alien Xuanming berada di penjara Sentian, tapi tidak ada yang benar-benar tahu kecuali mereka. Sepertinya mereka mengendalikannya. Mengenai keberadaan ras alien Xuanming, selain mereka, tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahuinya. Dan alien Xuanming bahkan lebih waspada dari mereka. Ditambah mereka tidak keluar, orang lain tidak bisa tahu. Selama ini, mereka berada di penjara Tuhan. Tidak ada yang terungkap sama sekali. Apakah ada orang lain yang tahu itu? Dugu Tuo selalu sedikit tidak bisa dipercaya. Ibu negara waspada.
Saya selalu merasa seperti kecelakaan akan terjadi. Jika kecelakaan terjadi pada alien Xuanming, kita akan ditangani oleh divisi sihir penekan, dan rencana kita akan gagal. Kota sebelum alien Xuanming terungkap. Mosi. Ya, itu benar. Mata Dugu Tuo berkilat tajam, jadi kami berencana untuk bergerak maju. Terlepas dari apakah Tian Shifu adalah musuh Zenmosi, kami akan langsung melawan Tian Shifu, biarkan divisi Zenmo dan istana Tianxi menderita keduanya. Alien Xuanming akan keluar bersama kita dan menelan divisi Zenmo dan istana Tianxi dalam satu gerakan. Ibu negara juga setuju. Ya, memang seharusnya begitu. Jadilah. Tapi apakah kita ingin memberitahu Yu Feng Tianxi? Bagaimanapun, pengawas Tianxi-nya akan sangat membantu. Jika dia datang, akan jauh lebih baik untuk berurusan dengan Tian Shifu, yang juga bermanfaat bagi rencana kita. Hanya Dugu Tuo Yao menggelengkan kepalanya. Tidak. Bab 3496, harapan terakhirnya. Alis ibu negara hampir berubah menjadi karakter Sichuan. Yu Feng Tianxi terlalu kuat. Penampilannya mungkin bukan hal yang baik untuk kita. Atau tunggu kita memenangkan semuanya, lalu lakukan sesuatu padanya. Dugu Tuo mengungkapkan ekspresi yang dalam. Ketakutan datang. Meskipun orang ini terobsesi dengan pemurnian obat, ancaman terbesar baginya terlalu kuat. Orang yang paling dekat dengan Tianxi. Dia takut orang ini tidak akan memperbaiki obatnya, dan tiba-tiba keluar untuk mengambil alih divisi penekan iblis. Anda harus tahu bahwa ada banyak orang yang melayaninya di Departemen Sihir Kota. Selama dia mengangkat tangannya, hampir semua orang akan mendukungnya. Dia sekarang bertanggung jawab atas divisi penindasan iblis, yang juga merupakan pilihan terakhir. Jika Yu Feng Tianxi muncul, semua orang akan berlari untuk mendukungnya. Inilah yang tidak ingin dia lihat. Tidak peduli seberapa kuat Yu Feng Tianxi, dia tidak akan pernah diizinkan untuk keluar. Tetapi bagaimana mereka tahu bahwa orang-orang Yu Feng Tianxi sudah lama pergi, dan bahkan semua obat ajaib dengan pengawas Tianyi hilang? Ibu negara menganalisis dan berkata, tetapi jika kita tidak memberitahu Yu Feng Tianxi, kita tidak akan dapat menggunakan obat ajaib dari pengawas medis hari itu. Jika kita memulai perang dengan Tian Shifu, obat ajaib akan terus bertahan. Untuk Zenmosi, ini juga sangat penting. Tidak, obat ajaib tidak lagi diperlukan, dan Yu Feng Tianxi tidak perlu memberitahu. Cepat dan kirim perintah, mengatakan bahwa Tian Shifu mungkin menabur perselisihan. Berita tentang ras alien Xuanming berasal dari mereka. Mosi dalam bahaya, kita harus bertindak terlebih dahulu. Dugu Tuo segera memberikan perintah. Semua pihak di kota iblis mulai bersiap untuk menyerang istana Tianxi. Meskipun semua orang merasa salah, tapi Dugu Tuo memerintahkannya, dan mereka harus mengeksekusinya. Bagaimanapun, untuk saat ini, Dugu Tuo adalah pemimpin divisi setan kota. Ketika Gong Qianqiu tahu bahwa Dugu Tuo dan Shen Tianjian akan menyerang Tian Shifu, dia langsung tertawa. Tujuan dia telah tercapai. Semakin berantakan semakin baik. Sangat menarik untuk bertengkar di antara para pihak. Itu juga bisa memberinya lebih banyak waktu. Pada saat ini, Gong Qianqiu telah melahap obat ilahi Tianyijian dan banyak harta Shen Tianjian. Selanjutnya, dia akan semakin memperkuat. Ada 3 sumber energi yang dilihatnya. Yang pertama adalah pembuluh darah super spiritual yang diandalkan Zenmosi untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah vena super spiritual di mana kerajaan abadi bergantung pada kelangsungan hidup. Yang ketiga adalah vena super spiritual yang tidak lengkap di bawah gletser Antartika. 2 vena super spiritual pertama masih terlalu kuat, dan mereka belum sepenuhnya melepaskan ledakan. Jika tidak, Zenmosi dan alam abadi mungkin tidak dapat mengendalikannya. Jika Gong Qianqiu bergegas untuk melahap 2 pembuluh darah super spiritual ini, dia tidak yakin. Kemungkinan menyebabkan masalah. Kemudian dia hanya bisa fokus pada pembuluh darah super spiritual di bawah gletser Antartika. Dia banyak bertanya. Meskipun pembuluh darah super spiritual ini pecah,
Tapi aura sisa masih sangat menakutkan. Tepat untuk dia makan. Tapi dia butuh ruang dan waktu untuk melahapnya. Jika Zenmosi dan Tianxi Mansion bertarung sekarang, itu akan menjadi waktu terbaik. Mengambil keuntungan dari celah ini, dia melahap vena spiritual super yang tidak lengkap ini. Pada saat itu, dia benar-benar tidak akan takut pada Ye Junlin. Sekarang meskipun dia cukup kuat, dia masih merasa sedikit lebih dekat dengan Ye Junlin. Jika dia benar-benar menelan nadi spiritual ini, dia tidak akan takut pada siapapun. Bahkan Ye Junlin. Ini adalah harapan terakhirnya. Jadi pastikan untuk aman. Pertama, rumah Tianxi dan divisi setan kota harus bertarung. Kedua, mengungkapkan keberadaan ras alien Xuanming hampir cukup untuk menarik perhatian Ye Junlin dan mengalihkan perhatiannya. Selanjutnya, Gong Qianqiu segera menyusun rencana. Segera memberitahu Istana Tianxi tentang serangan Zenmosi yang akan segera terjadi. Rumah Tianxi dengan cepat bersiap. Baru sekarang mereka mengerti bahwa mereka telah diprovokasi oleh orang lain dan telah menjadi musuh dari divisi penindasan iblis. Tapi penjelasannya tidak jelas, dan orang harus menelepon. Anda harus bersiap untuk pertempuran. Atau Anda akan lengah. Bab 3497, hanya ada Gong Qianqiu di dunia ini. Tidak hanya itu, Gong Qianqiu juga mengatur konflik multisisi antara divisi setan kota dan rumah Tianxi. Gesekan kecil adalah konstan. Kontradiksi terus meningkat. Perang akan segera pecah. Di bawah promosi Gong Qianqiu, pertempuran ini harus diperjuangkan jika tidak diperjuangkan. Zenmosi tidak peduli dengan ras alien Xuanming untuk saat ini, dan bertekad untuk melawan Tian Shifu. Dan Tianxi Mansion secara aktif bersiap untuk bertemu. Adapun pihak Ye Junlin, BG telah memeriksa berita di kota hantu. Sekarang ada terobosan besar, alien Xuanming disembunyikan di faksi tertentu dari divisi Zenmo. Masih mencari lebih jauh. Ini membuat Ye Junlin memperhatikan. Lagi pula, dia ingin balas dendam. Dia harus melaporkan kebencian dari 5 orang Qinglong. Tuan Ye akan menemukannya, dan itu pasti akan ditemukan dalam 3 hari. Orang di paviliun utara meyakinkan. Ketika Qinglong dan yang lainnya mengetahui bahwa keberadaan ras alien Xuanming akan segera ditemukan, mereka sangat marah. Ini akhirnya waktu untuk membalas dendam. Bahkan Junjun, Li Ziran, dan yang lainnya menantikannya. Semua orang ingin membalas Qinglong Five. Namun, Xiao Feng, yang selalu paling aktif dalam membalas Qinglong Five, tidak menanggapi. Seluruh orang itu seperti mayat. Tidak tertarik pada apapun. Bahkan jika dia tahu bahwa ras alien Xuanming akan segera ditemukan, dia sangat acuh tak acuh. Ini membuat Li Ziran dan Junjun memperhatikan. Tidak seharusnya Jika Xiao Feng tahu berita tentang ras alien Xuanming, dia akan berteriak untuk membalas dendam. Mengapa tidak ada tanggapan? Banyak orang melihat bahwa Xiao Feng tidak normal. Bahkan acuh tak acuh terhadap masalah ini. Bukan gayanya. Mereka semua tahu Xiao Feng. Dia adalah seseorang yang benar-benar bisa menusukkan pisau ke saudaranya. Alih-alih secara salah meneriakkan balas dendam untuk Qinglong 5. Pasti ada yang salah dengan ini. Tentu saja, kelima Qinglong telah memperhatikannya sejak lama. Bahkan Suzaku mengerti apa yang sedang terjadi. Masalah emosional membuat Xiao Feng tertekan, dan semua yang dia lakukan sangat terganggu. Begitu ini terjadi, semua orang memperhatikan Xiao Feng satu demi satu. Bu, kakak senior Xiao Feng tampaknya tidak benar akhir-akhir ini, seolah-olah sesuatu terjadi. Junjun berkata dengan curiga. Ada apa dengan Xiao Feng? Li Ziran juga mulai menganalisa dan bertanya-tanya. Untungnya, Ye Junlin sedang sibuk memeriksa orang. Jika tidak, Xiao Feng bisa melihat masalahnya secara sekilas. Gong Qianqiu tidak pernah memperhatikan Xiao Feng sejak terakhir kali. Xiao Feng masih menunggu balasan dari Gong Qianqiu. Misalnya, nadanya agak berat. Dia tidak bisa menahan amarahnya saat itu. Dia malu dan sebagainya. Xiao Feng telah menunggu. Berfantasi.
Tapi Gong Qianqiu tidak menjawab sama sekali. Ini benar-benar berbeda dari yang diharapkan Xiao Feng. Dia merasa bahwa Gong Qianqiu, yang dia kenal, pasti akan menyadari bahwa dia salah di masa depan. Nadanya terlalu berat. Sumpah serapahnya terlalu jelek. Itu adalah pukulan besar bagi harga dirinya. Pada akhirnya, dia pasti akan datang untuk menghibur dirinya sendiri. Namun, itu tidak muncul seperti yang diharapkan. Jadi Xiao Feng sedang menunggu. Semakin lama hasilnya, semakin seluruh orang itu runtuh. Perasaan ditinggalkan muncul secara spontan. Hidup dalam kesepian setiap hari. Seluruh orang secara langsung dekaden. Dia semakin merasa bahwa Gong Qianqiu berada jauh darinya. Mungkin terakhir kali adalah kontak terakhir. Perasaan ini semakin kuat. Xiao Feng hampir menangis. Aku tidak tahan sama sekali. Jika Gong Qianqiu benar-benar berpisah darinya, dia tidak akan bisa membayangkan seperti apa jadinya. Baginya, langit sedang runtuh. Tidak dapat diterima. Oleh karena itu, Xiao Feng menjadi semakin runtuh selama periode waktu ini. Orang-orang juga gila. Semakin banyak orang yang memperhatikannya seperti ini. Bahkan jika berita tentang ras alien Xuanming datang hari ini, dia tidak menanggapi. Pembalasan dendam. Mustahil. Hanya ada Gong Qianqiu di dunianya. Tanpa Gong Qianqiu, bagaimana dia bisa hidup? Urusan orang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Bab 3498, merasa seperti pion. Kelima, Suzaku menghela nafas. Orang yang terjebak oleh cinta benar-benar menakutkan. Tidak hanya itu, Li Ziran secara pribadi mendatangi Xiao Feng. Xiao Feng, ada apa denganmu? Apa ada yang salah? Tanya Li Ziran, tapi Xiao Feng ketakutan. Dia dalam kondisi yang buruk sehingga dia benar-benar perlu diperhatikan. Suzaku dan orang-orang ini baik-baik saja. Mereka tidak akan memberitahu tuannya dengan enteng. Tapi lain cerita jika Anda seorang guru. Li Ziran mungkin akan memberitahu Ye Junlin. Pada saat itu akan menjadi bencana baginya. Dia tidak peduli. Tapi itu akan mempengaruhi Gong Qianqiu. Dia bersumpah akan melindungi Gong Qianqiu dengan nyawanya. Tidak ada yang bisa salah pada saat ini. Jadi dia memberitahu Li Ziran apa yang dia katakan pada Suzaku lagi. Guru, tolong jangan beritahu siapapun. Saya tidak bisa malu. Dan tuannya bahkan lebih malu. Murid tertuanya terjebak dalam cinta. Dan dia benar-benar tidak berdaya. Saya tidak punya wajah untuk hidup. Dan tuan tidak punya muka. Xiao Feng trik yang satu ini merendahkan diri sebisa mungkin untuk melindungi Gong Qianqiu. Dan dia menggambarkan dirinya sebagai ibu mertua. Pria yang tidak berguna. Sampah yang tidak berguna. Dengan cara ini, Li Ziran benar-benar khawatir. Tidak curiga, apalagi memberitahu Ye Junlin. Benar saja, hati yang diwarnai prem itu melunak. Dia menghibur Xiao Feng, dan berinisiatif meminta orang lain untuk mengabaikan Xiao Feng, apalagi menanyakan caranya kepada Xiao Feng. Masalah ini tidak dapat disebarkan, dan jangan beritahu Ye Junlin. Saya harus mengatakan bahwa Xiao Feng masih sangat pintar tanpa adanya Gong Qianqiu. Dapat secara akurat mengontrol psikologi setiap orang. Psikologi Li Ziran ditangkap olehnya. Tidak mudah untuk menang. Li Ziran menghiburnya lagi dan pergi. Mungkin berarti melepaskan Xiao Feng. Orang mungkin benar-benar tidak menyukaimu. Anda tidak harus terus mengejar. Pada akhirnya, Andalah yang sangat tersentuh. Tidak ada gunanya sama sekali. Kata-kata ini sekali lagi menusuk hati Xiao Feng yang rapuh. Awalnya, saya merasa bahwa Gong Qianqiu akan menjauh. Sekarang Li Ziran, Suzaku dan yang lainnya terus mengatakan bahwa orang tidak pernah menyukaimu sama sekali. Jika saya benar-benar menyukai Anda, saya akan menghubungi Anda sejak lama, dan yang lainnya adalah alasan. Ya. Jika Gong Qianqiu benar-benar menyukainya, dia akan menghubunginya bahkan jika dia mengambil risiko besar. Dialah yang membujuk orang untuk tidak berhubungan. Tetapi sekarang di sisi lain, dia sangat ingin menghubunginya, dan orang-orang tidak mau menghubunginya.
Begitu jatuh cinta, kedua belah pihak bergairah. Masuk akal bahwa Gong Qianqiu harus mencoba yang terbaik untuk menghubungi dirinya sendiri. Tidak seperti sekarang. Ya, benar, berbahaya itu mudah. Tapi dalam menghadapi cinta, jika dia benar-benar peduli pada seseorang, dia pasti akan gegabah. Apa gunanya bahaya ini? Gong Qianqiu tidak menunjukkan hal seperti ini. Seolah-olah saya seperti bidak catur. Saya hanya menendangnya ketika saya tidak membutuhkannya. Akibatnya, Xiao Feng menjadi semakin curiga. Gong Qianqiu menyukai dirinya sendiri. Dia selalu berakting. Hanya angan-angan. Itu semua sangat mungkin. Namun, dia dapat menerima bahwa Gong Qianqiu tidak menyukainya, tetapi dia tidak dapat menerima bahwa dia mengkhianatinya. Salah. Mustahil. Jika Gong Qianqiu benar-benar tidak menyukai dirinya sendiri, tidak peduli apa, saya tidak akan pernah memberikannya kepada saya. Sekarang dia telah menjadi wanita untuk dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwa semuanya benar. Gong Qianqiu bukan orang seperti itu. Tetapi perubahan besar dalam sikapnya sebelum dan sesudah membuatnya sedikit tidak terduga. Benar. Ini guru. Semuanya salah tuannya. Tanpa alasan, tuannya hampir membunuh Gong Qianqiu. Meskipun apa yang dia katakan pada dirinya sendiri baik-baik saja, dia mengerti guru. Tapi jelas dia marah. Insiden ini meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan padanya. Hampir mati setelah semua. Bahkan jika dia tidak mati, dia terluka parah. Bab 3499, Fantasi Diri. Siapa yang tidak marah dengan hal ini? Gong Qianqiu benar-benar takut pada guru sekarang. Bahkan Ye Junlin sudah menjadi iblis batiniahnya. Diperkirakan mimpi itu adalah adegan di mana tuannya hampir membunuhnya. Di bawah tekanan semacam ini, Gong Qianqiu masih bisa takut pada tuannya. Aku takut dia akan ketahuan. Hanya karena dia takut hubungannya dengan dia akan terungkap, guru pasti akan membunuhnya. Tuan adalah hal yang paling dia takuti, tidak ada siapa-siapa. Sekarang saya takut bahwa saya hidup dalam ketakutan akan guru siang dan malam. Berdoalah agar hubungannya dengan dia tidak diketahui. Setelah Anda mengetahuinya, itu adalah bencana. Master tidak perlu pergi untuk menyelidiki, cukup langsung mengidentifikasi musuh untuk dibunuh. Retak. Xiao Feng menamparkan dahinya dengan keras. Oh, kenapa aku baru bereaksi sekarang? Qianqiu. Aku salah menyalahkanmu, dan aku masih meragukanmu. Ini semua salahku. Aku hanya peduli dengan perasaanku sendiri, memikirkan bagaimana cara merindukan dan mengungkapkan cintaku. Tapi saya tidak mempertimbangkan perasaan Gong Qianqiu sama sekali. Gong Qianqiu sangat takut pada tuannya sekarang sehingga dia tidak menghubungi dirinya sendiri, hanya untuk mencegah munculnya petunjuk. Jangan beri Ye Junlin kesempatan. Karena hanya mereka yang pernah mengalami kematian yang tahu betapa mengerikannya itu. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal lain. Tapi lebih baik bagiku, untuk keinginan egoisku sendiri, untuk secara paksa menghubunginya sedemikian rupa. Aneh bahwa orang tidak membuat api sebesar itu. Salahkan dirimu sendiri. Dia tidak mempertimbangkan perasaan dan situasi Gong Qianqiu sama sekali. Ragukan dia sekarang. Anda bukan manusia. Xiao Feng mengira dia sudah mengetahuinya. Mengetahui mengapa Gong Qianqiu tidak menghubunginya, dia sangat marah. Bahkan, dia hanya meyakinkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Artinya, apa yang dikatakan Li Ziran sangat menyentuhnya. Xiao Feng segera menghubungi Gong Qianqiu secara diam-diam dan menulis semua permintaan maaf dan jaminannya kepada Gong Qianqiu. Dia juga tahu bahwa Gong Qianqiu tidak akan menjawab. Saya hanya berharap Gong Qianqiu dapat melihat bahwa dia mengerti dan meminta maaf. Gong Qianqiu melihat permintaan maaf Xiao Feng. Dia benar-benar kewalahan. Aku benar-benar tidak menyangka Ye Junlin memiliki murid bodoh seperti itu. Aku benar-benar mengerti. Aku benar-benar bisa membayangkannya. Ini secara paksa membujuk diriku sendiri. Angka murni sakit. Xiao Feng, kamu adalah reptil tanah tanpa IQ.
Masih ingin menjadi naga 9 surga ilahiku. Gong Qianqiu adalah penghinaan bagi Xiao Feng. Tapi itu baik untuknya. Setidaknya Xiao Feng melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri dan menyembunyikan dirinya. Jangan khawatir tentang eksposur untuk saat ini. Bahkan setelah dia melahap vena super spiritual, dia tidak terburu-buru untuk mengeksposnya. Dia ingin 100% yakin. Aku akan memberi Ye Junlin pukulan fatal. Xiao Feng masih memiliki beberapa efek. Dia juga harus memeras nilai Xiao Feng hingga saat terakhir. Sudahlah. Balas saja. Biarkan bidak catur ini memainkan peran terakhir. Gong Qianqiu tidak mengatakan apa-apa tentang memahami psikologi orang. Balasan untuk Xiao Feng adalah hal yang sangat manis baginya. Itu bisa mengkonfirmasi apa yang dia pikirkan. Dan untuk menjaga identitasnya tetap terbuka. Bahkan jika semua orang tahu bahwa dia adalah orang jahat pada akhirnya, diperkirakan Xiao Feng tidak akan mempercayainya, dan bahkan akan membela diri dengan gila-gilaan. Ini masih berguna. Pada akhirnya, Gong Qianqiu menjawab Xiao Feng, saya tahu. Ini tidak diperbolehkan di masa depan. Jika tidak, Anda dan saya tidak mungkin lagi. Ini di luar dugaan Xiao Feng. Dia meminta maaf hanya untuk memberitahu Gong Qianqiu, tetapi dia tidak memikirkan jawaban Gong Qianqiu. Tapi sekarang Gong Qianqiu telah menjawab. Ini membuat Xiao Feng sangat gembira. Seluruh orang disegarkan dan sepenuhnya dilahirkan kembali. Hahaha. Itu benar. Aku sudah menemukan jawabannya. Aku salah menyalahkan Qianqiu. Jangan khawatir, Qianqiu. Aku akan menggunakan hidupku untuk melindungimu di masa depan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mengekspos sebelumnya. Xiao Feng menari dengan gembira. Bab 3500, 3 Asuransi. Saya harus mengatakan, Gong Qianqiu terlalu kuat. Pahami psikologi Xiao Feng secara ekstrim. Hanya dengan satu jawaban, Xiao Feng mengalami perubahan yang menggetarkan bumi. Xiao Feng kembali normal. 2 gol berikutnya melindungi Gong Qianqiu, dan kemudian meningkatkan kekuatannya. Ketika dia mendengar bahwa alien Xuanming muncul, dia ingin membalas dendam. Menjadi Xiao Feng yang dibayangkan semua orang. Melihat Xiao Feng kembali normal, Li Ziran mengangguk lega. Aku menghela nafas bahwa kemampuan penyesuaian Xiao Feng masih bagus. Ini menunjukkan bahwa persuasinya berhasil. Dia pikir itu salahnya. Suzaku merasa sedikit aneh, tapi bagaimanapun juga, pemulihan Xiao Feng adalah hal yang baik. Akan sangat bagus untuk keluar. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan Gong Qianqiu. Konflik antara Zenmosi dan Tianxi Mansion juga semakin besar. Dugu Tuo secara langsung menempatkan hilangnya 10 besar Tianjiao di paviliun Wufang di atas kepala Tian Shifu. Dikatakan bahwa Tian Shifu dengan hati-hati merencanakan untuk menghancurkan masa depan Zenmosi. Ini membuat divisi sihir kota penuh dengan kemarahan. Marah sampai gila. Untuk memperdalam kebencian ini, Dugu Tuo sekali lagi menggunakan trik. Sengaja mengirim 3 dari 8 arogansi Sentianjian untuk melakukan tugas, dan kemudian membunuh mereka secara langsung dan menyalahkan Tian Shifu. Dengan cara ini, kemarahan seluruh kota divisi iblis terhadap Tianxi Mansion mencapai puncaknya. Pada saat yang sama, Dugu Tuo juga merahasiakan informasinya, dan hal-hal ini tidak boleh diketahui oleh pengawas Tianyi. Semua orang di pengawas Tianyi telah memperbaiki obatnya, dan tidak ada yang memberitahu Yu Feng Tianxi. Tentu saja, dia bahkan tidak akan tahu bahwa Yu Feng Tianxi sudah lama menghilang. Rumah Tianxi juga sering diganggu, dan banyak orang terbunuh. Mereka juga marah. Belum lagi dianiaya, kematiannya begitu serius. Mereka juga mulai melawan balik. Konfliknya semakin lama semakin besar. Pertempuran yang mengejutkan akan segera pecah. Tabrakan pamungkas seni bela diri dan sihir akan datang. Dan Gong Qianqiu juga berakting. Akan mencapai vena super spiritual di bawah gletser Antartika. Ini akan menjadi garis pemisah yang dia yakini. Begitu dia menelan nadi super spiritual, maka kekuatannya akan mencapai titik bersaing dengan Ye Junlin. Hanya kesuksesan, bukan kegagalan.
Di bawah rencananya, berita tentang ras alien Xuanming di kota hantu hampir terungkap. Bahkan ini menarik Ye Junlin untuk secara pribadi pergi ke pasar hantu untuk memeriksa berita, dan untuk sementara mengesampingkan pencarian paviliun barat. Bagaimanapun, alien Xuanming akan segera muncul. Di bawah tekanan Dugu Tuo dan istana tak kasat mata Qian Qiu, Zhen Moxi akhirnya melancarkan serangan kekerasan ke Tian Shifu. Perang antara kedua belah pihak sudah dekat. Tampaknya semua kekuatan sibuk. Tidak ada yang memperhatikan Gong Qian Qiu sama sekali. Master Bond juga berjanji bahwa begitu situasi muncul, dia siap mengabdikan dirinya untuk menarik perhatian Ye Junlin dan yang lainnya. Dapatkan asuransi ganda. Ini membuat Gong Qian Qiu sangat puas. Tidak. Dia sebenarnya memiliki asuransi besar. Dia telah mempekerjakan semua organisasi pembunuh seperti Ten Temple Yama, Seven Kills, dan Hong Ye. Begitu dia mendapat perintah, semua pembunuh akan menyerang base camp Ye Junlin. Kali ini dia bahkan tahu tentang pangkalan bawah tanah. Ini berkat Xiao Feng. Setelah ketiga asuransi ini diaktifkan, tidak ada yang akan mengganggunya. Dia akan melahap pembuluh darah super spiritual dan menjadi seseorang yang benar-benar bisa melawan Ye Junlin. Dia tidak akan lagi takut pada Ye Junlin sama sekali. Tuan Tulang adalah yang terakhir. Selama aku bertahan, aku tidak akan takut pada siapapun. Gong Qian Qiu sudah menantikannya. Ini akan menjadi titik balik nasibnya. Ini pertempuran. Divisi Zenmodan yang berada di garis depan istana Tianxi telah bertempur. Perang akan terus menyebar. Akhirnya pertempuran dimulai. Gong Qian Qiu tidak berbicara omong kosong, dan bergegas langsung ke gletser Antartika dari Rose Super. Rasakan aura agung yang tersisa di nadi spiritual. Gong Qian Qiu tersenyum. Tepat untukku. Aku menelan semuanya. Cukup untuk membuatku lepas landas. Bersambung.